Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi di video Best Learning Praktikum Menggambar Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan modul 4, yaitu proyeksi dan dimensionalisasi. Langsung saja kita kepada materinya. Untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas terkait pendahuluan, alat dan bahan, materi, dan contoh penugasan, lalu yang terakhir yaitu simulasi dari contoh penugasan tersebut. Langsung saja kita pada agenda pertama, yaitu pendahuluan. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau nanya dulu, kalian tahu gak gimana caranya seorang insinyur bisa membaca sebuah gambar dan mengubahnya menjadi sebuah benda atau sebuah objek? Padahal yang mereka lihat itu kan cuma gambar 2 dimensi, tapi kok bisa merubah jadi produk 3 dimensi? Terus, kenapa ya kalau di gambar teknik itu semua detail harus ditulis secara lengkap? Bahkan sampai ke detail terkecil aja. Jangan sampai terlewat, itu kenapa? Nah, ternyata itu bukan sekedar formalitas saja teman-teman, tapi memang ada konsep penting di baliknya. Jadi, hari ini kita bakal bahas tentang proyeksi dan dimensionalisasi yang menjadi dasar dalam sebuah dunia gambar teknik. Oke, dalam dunia teknik atau dalam dunia industri, dalam dunia teknik, gambar bukan hanya sekedar visual, tapi juga merupakan bahasa komunikasi teknis. Artinya, engineer bertugas untuk mendesain, operator bertugas untuk membaca gambar, lalu bagian produksi yang nantinya akan mengeksekusi. Kalau gambar tidak jelas, maka komunikasi akan gagal dan produk yang nanti dihasilkan bisa jadi salah. Disinilah peran penting dari proyeksi dan dimensionalisasi, di mana proyeksi itu untuk merepresentasikan bentuk, sedangkan dimensionalisasi itu untuk menjelaskan ukuran gambar secara detail. Nah, ini menjadi landasan dalam pengembangan desain produk, pengendalian kualitas, serta perencanaan proses produksi, sehingga dapat menghasilkan karya yang efektif, efisien, dan juga berkualitas tinggi. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Secara konsep garis besarnya, proyeksi adalah metode representasi objek 3 dimensi atau metode untuk mengubah objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi menggunakan garis bantu atau proyektor. Nah, sedangkan dimensionalisasi itu proses pemberian ukuran, keterangan, ataupun spesifikasi teknis. Tujuan dari masing-masingnya yaitu proyeksi sendiri tujuannya untuk menampilkan bentuk secara akurat, menunjukkan hubungan antar sisi, dan memudahkan analisis tanpa melihat benda asli. Sedangkan untuk dimensionalisasi tujuannya untuk menjadi acuan produksi nanti dan memastikan kesesuaian desain dengan hasil akhir. Ini merupakan ada beberapa definisi dari dimensionalisasi dan proyeksi menurut para ahli. Menurut Frederick E. Giesecke, proyeksi adalah metode untuk merepresentasikan objek 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi melalui garis-garis proyektor, sehingga bentuk dan ukuran objek dapat digambarkan secara sistematis dan terukur. Lalu, menurut Warren J. Luzader dan John M. Duff, dimensionalisasi adalah proses pencantuman ukuran, keterangan, dan spesifikasi teknis pada gambar kerja untuk mendefinisikan bentuk serta ukuran suatu benda secara lengkap, sehingga dapat diproduksi tanpa ambiguitas. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan ini, kita ada secara manual maupun secara digital. Untuk secara manual, kita ada sketchbook A4 dan ATK. ATK yang dimaksud adalah yang pertama ada pensil 2B, atau H, atau 2H, serta penghapusnya. Lalu, yang kedua ada penggaris. Nah, penggaris ini sangat penting teman-teman untuk di modul ini. Terkhusus sepasang penggaris segitiga. Itu sangat dibutuhkan di modul ini. Jadi teman-teman tolong disiapkan ya untuk penggaris segitiganya. Lalu penggaris biasa juga di sini juga dibutuhkan dan juga busur. Lalu untuk yang digital, alat dan bahannya untuk yang digital yang pertama itu ada laptop pastinya, karena kita membutuhkan laptop untuk menggambarnya. Lalu yang kedua ini opsional tapi kita membutuhkan mouse. Mungkin teman-teman ada yang kebiasa kalau misalnya pakai mousepad gitu. Nah, di laptopnya itu dipastikan udah login akun Onshape ya teman-teman, karena di modul 4 ini kita nantinya bakal menggunakan Onshape. Nah, Onshape itu apa sih? Onshape itu adalah platform CAD atau Computer Aided Design berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mendesain produk 3 dimensi secara online. Nah, ini di sini merupakan workspace atau tampilan dari Onshape. Untuk keterangan-keterangannya nanti akan dijelaskan saat simulasi, dan ini merupakan tools-tools yang nantinya akan digunakan dalam pengerjaan gambarnya. Untuk nama tools dan kegunaannya apa juga nanti akan dijelaskan di simulasi. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi, ke pendalaman materi. Proyeksi secara umum terbagi menjadi 2, yaitu proyeksi ortogonal dan proyeksi piktorial. Proyeksi ortogonal adalah metode proyeksi di mana kita menggambar suatu objek 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi yang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya.
Sedangkan proyeksi piktorial yaitu teknik menggambar suatu objek 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi sehingga proyeksinya terlihat seperti dalam 3 dimensi. Maksudnya apa? Di sini kalau kalian lihat contohnya atau lihat gambarnya, yang sebelah kiri itu proyeksi ortogonal, sebelah kanan itu proyeksi piktorial. Kalau kita lihat, proyeksi ortogonal itu nanti akan menghasilkan gambar proyeksi sesuai arah pandangannya aja teman-teman. Misalnya dari pandangan depan, berarti nanti akan dihasilkan hanya ini. Kalau dari pandangan dari kanan, berarti yang dihasilkan hanya ini. Kalau dari atas, berarti yang dihasilkan hanya ini. Jadi, sesuai dengan arah pandang kita, tegak lurus dengan arah pandang kita. Sedangkan proyeksi piktorial, itu proyeksinya itu nanti akan membentuk seperti 3 dimensi teman-teman, padahal digambarnya dalam 2 dimensi. Itu. Kalau misalnya kalian tahu isometri yang ada di dalam AutoCAD atau di dalam contoh software CAD lainnya, itu merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial, yaitu isometri kayak gini. Jadi bedanya itu kalau proyeksi ortogonal itu sesuai dengan pandangan kita proyeksinya. Kalau proyeksi piktorial itu proyeksi 3 dimensi tapi digambar dalam 2 dimensi kayak gitu. Next, selanjutnya yaitu kita ke proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal itu proyeksi ortogonal itu dibagi lagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada proyeksi Eropa atau first angle projection, lalu yang kedua itu ada proyeksi Amerika atau third angle projection. Proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya, sedangkan proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Nah, gambar sebelahnya ini merupakan, kalau yang ini dia contoh dari proyeksinya, sedangkan yang ini itu lambang dari proyeksinya. Jadi proyeksi Eropa mempunyai lambang seperti ini, sedangkan untuk proyeksi Amerika dia lambangnya seperti ini. Nah teman-teman, first angle projection berarti pandangan pertama, proyeksi pandangan pertama, sedangkan Amerika ini proyeksi pandangan ketiga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya kalian lihat di contoh gambar ini, yang sebelah kiri merupakan proyeksi Eropa dan sebelah kanan merupakan proyeksi Amerika. Tadi proyeksi Eropa itu artinya proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Maksudnya apa? Kenapa dia namanya proyeksi first angle projection? Kalau kalian ingat di matematika, ada yang namanya kuadran pertama, ada yang namanya kuadran ketiga, kuadran kedua, ada yang namanya kuadran ketiga, ada yang namanya kuadran keempat. Nah, proyeksi Eropa ini disebutnya first angle projection karena dia proyeksi depannya ditempatkan di kuadran pertama, teman-teman. Jadi namanya first angle projection atau bisa juga disebut proyeksi kuadran pertama. Kayak gitu. Makanya dia disebutnya proyeksi kuadran pertama karena dia untuk posisi penempatan proyeksi depannya dia ada di kuadran pertama. Lalu untuk proyeksi kanan dan atasnya dia penempatannya terbalik dengan arah pandangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya, gambar 3 dimensinya, ini kan kita udah tahu ya, pasti ini depan. Ini proyeksi depannya. Ini proyeksi kanannya. Dan ini proyeksi atasnya. Nah, dia depannya ada di kuadran pertama. Kuadran kedua yang seharusnya berarti kalau misalnya kita pakai logika, itu harusnya pandangan sebelah kiri kan? Karena dia ada di kirinya kayak gitu. Tapi karena ini dia proyeksi Eropa, jadi kuadran keduanya itu ditempati oleh proyeksi kanan. Kayak gitu. Begitupun dengan proyeksi bawahnya. Proyeksi bawahnya dia atau proyeksi keempatnya yang letaknya ada di bawahnya itu bukan ditempati oleh proyeksi bawah, tapi ditempati oleh proyeksi atas kayak gitu teman-teman. Sedangkan nanti di proyeksi ketiganya dia akan kosong. Kayak gitu. Jadi ini belum tentu pasti gambar 3 dimensinya akan ditempatkan di kuadran ketiga ya teman-teman. Ini cuma sebagai contoh biar kalian kebayang. Lalu yang kedua, proyeksi Amerika. Buat proyeksi Amerika, ini objek 3 dimensinya sama. Ini pandangan depannya, ini pandangan kanannya, dan ini pandangan atasnya. Proyeksi Amerika tadi disebut juga third angle projection atau proyeksi pandangan ketiga. Proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Letak bidangnya, oke? Jadi maksudnya di proyeksi Amerika ini sama seperti tadi, ini disebut kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, untuk proyeksi Amerika ini, dia pandangan depannya atau pandangan utamanya diletakkannya di bidang kuadran ketiga. Makanya kenapa disebutnya third angle projection? Karena buat pandangan utama atau pandangan depannya dia diletakkannya di kuadran ketiga atau pandangan ketiga. Gitu. Makanya proyeksi Amerika disebut juga third angle projection atau pandangan ketiga, proyeksi pandangan ketiga, atau kalau gampangnya lagi proyeksi kuadran ketiga kayak gitu. Lalu dia letakkan pandangan lainnya akan sama dengan arah pandangan kita. Jadi kalau misalnya kita pandangannya ini udah yang di depan, lalu kanannya di mana? Kanannya berarti tepat di bidang kanan pandangan depan. Bidang kanan pandangan depan merupakan kuadran keempat kayak gitu. Lalu buat yang atasnya itu dia tepat kuadran kedua.
dan itu tepat dengan pandangan atas kayak gitu. Jadi dia nanti kuadran pertamanya bakal kosong. Itu teman-teman. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Ini sebagai contoh. Jadi sebenarnya yang membedakan dari proyeksi Eropa dan Amerika adalah penempatan dari si proyeksinya, penempatan dari si gambar proyeksinya. Kalau misalnya proyeksi Eropa, dia proyeksi utamanya yaitu proyeksi depannya itu ada di kuadran pertama, makanya disebut first angle projection. Lalu untuk proyeksi Amerika, dia proyeksi utamanya atau proyeksi depannya ada di kuadran ketiga, makanya disebutnya third angle projection, kayak gitu teman-teman. Nah, ini bisa kalian tolong pahami dan tolong kalau bisa kalian ingat, karena siapa tahu nanti bakal keluar di entah itu di kuis atau entah itu di STEM Hunter kayak gitu. Oke teman-teman. Nah, pandangan-pandangan ini juga merupakan 3 pandangan yang biasanya sering dipakai di gambar teknik. Biasanya itu cuma ada 3 aja, depan, atas, dan kanan kayak gitu. Tapi yang paling utamanya yaitu depan. Nah, teman-teman juga bisa tahu nih, kira-kira menurut kalian proyeksi mana yang biasanya dipakai di dunia industri. Biasanya yang sering dipakai di dunia industri itu proyeksi Amerika, karena dia kan tepat dengan arah pandangan kita ya, kayak gitu. Jadinya nggak terlalu membingungkan gitu. Nah, kedua kita masuk ke proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial ini dibagi menjadi 3, ada proyeksi aksonometri, ada proyeksi miring, dan ada proyeksi perspektif. Proyeksi aksonometri merupakan proyeksi yang memiliki ketentuan sudut dan skala pemendekan yang telah ditetapkan. Sedangkan proyeksi miring merupakan proyeksi sejajar, tetapi dengan garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi. Dan terakhir, proyeksi perspektif merupakan proyeksi yang seolah-olah dapat dilihat langsung oleh mata, di mana garis-garis sejajar tampak bertemu di satu titik yang disebut titik hilang. Nah, di sini saya mau jelasin bedanya proyeksi aksonometri sama proyeksi miring. Proyeksi aksonometri ini dibagi lagi menjadi beberapa proyeksi teman-teman. Ada yang namanya isometri, ada yang namanya dimetri, ada yang namanya trimetri. Lalu kalau proyeksi miring, dia dibedakannya tergantung dengan sudutnya. Kayak gitu. Nah, kalau proyeksi aksonometri, bedanya dengan proyeksi miring adalah dia itu proyeksi depannya. Kalau proyeksi miring itu, dia proyeksi depannya masih sejajar. Sedangkan proyeksi yang belakangnya, dia baru miring sesuai dengan sudut derajatnya, sesuai dengan sudut derajat yang ditentukan. Jadi, kalau proyeksi miring, dia proyeksi depannya itu masih sejajar, masih lurus gitu, masih lurus, masih tegak lurus. Sedangkan proyeksi belakangnya, dia udah miring berdasarkan sudut derajat yang telah ditentukan. Kalau misalnya proyeksi aksonometri, dia dari pandangan depan atau proyeksi depannya itu udah miring. Begitupun juga dengan proyeksi belakangnya. Jadi belakangnya mengikuti dengan sudut kemiringan yang proyeksi depannya, kayak gitu. Jadi bedanya di situ ya teman-teman. Ini terlihat bedanya kan kayak gitu. Lalu kalau misalnya proyeksi perspektif, ini dia bisa disebut proyeksi yang paling beda. Karena dia nanti terbagi lagi menjadi 3. Ada yang proyeksi perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Kalau misalnya kalian mau tahu contohnya kalau buat perspektif 1 titik hilang, kayak contohnya tuh kayak misalnya kalian berdiri di ujung jalan, berdiri di ujung jalanan lurus gitu. Lalu kalian lihat ke ujung lain jalanannya. Nah, itu pasti akan terlihat seperti kok lama-lama makin jauh, makin kelihatannya kok makin kecil jalannya makin kecil, terus hilang aja. Cuma jadi titik aja di ujungnya. Nah, itu disebutnya 1 titik hilang. Itu dari contoh 1 titik hilang. Contoh dari perspektif 2 titik hilang kayak gimana, 3 titik hilang gimana, bisa kalian cari tahu lebih lanjut. Mungkin nanti bisa jadi pertanyaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dimensionalisasi. Nah, dimensionalisasi sendiri yang tadi sudah saya jelaskan di awal, itu merupakan proses pemberian dimensi pada gambar teknik untuk menjelaskan ukuran dan spesifikasi suatu benda secara lengkap dan jelas sesuai standar. Nah, dimensi ini bisa berupa angka atau nilai ukuran yang menunjukkan panjang, lebar, tinggi, diameter, radius, sudut, atau bahkan jarak tertentu pada suatu objek. Nah, dalam dimensionalisasi, dimensi pastinya dilengkapi dengan pertama, garis ukuran dan garis bantu. Lalu yang kedua ada angka ukurannya. Dan yang ketiga, simbol. Simbol-simbol dalam dimensi yang umum digunakan di gambar teknik itu, dan mungkin umum kalian temukan, itu yang pertama ada diameter. Ya kan, kalian pasti sering lah lihat simbol ini. Lalu kedua, radius. Radius itu biasanya dilambangkannya dengan R besar atau bisa juga R kecil. Biasanya R kecil kan jari-jari ya, kalau ini radius juga jari. Maksudnya biasanya radius yang besar itu menggambarkan lingkaran besar gitu kan. Kalau R kecil berarti lingkarannya kecil kayak gitu. Nah, terus sudut. Nah, sudut yang kecil ini. Lalu M itu biasanya auxiliary metrik. Ini biasanya kalian temuin di gambar teknik lanjutan. Nanti bakal adanya kalau ada di gambar teknik lanjutan, bukan di dasar. Lalu yang terakhir yaitu toleransi ukuran plus minus. Nah, ini penting banget teman-teman, biasanya toleransi ukuran ini buat diproduksi. Karena biar bisa tahu
kita tuh dalam membuat sebuah benda, toleransi yang diberikan itu seberapa? Cuma 0,5 mm kah? Atau 1 mm kah? Kayak gitu. Kesimpulannya, proyeksi dan dimensionalisasi merupakan dasar dalam gambar teknik. Proyeksi berfungsi untuk mengubah objek 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi secara simetris dan akurat, sedangkan dimensionalisasi memberikan ukuran dan simbol standar agar gambar dapat diproduksi tanpa kesalahan. Nah, keduanya menjadi alat komunikasi yang jelas, presisi, dan siap digunakan dalam proses perancangan hingga manufaktur. Nah, ini merupakan contoh penugasan yang nantinya akan kalian kerjakan di kelas. Untuk gambar manual, ini penugasan 1, 2, 3 itu hanya menggunakan satu gambar ini aja, teman-teman. Jadi, yang pertama, tugasnya itu kalian menggambar model 3D dari sebuah proyeksi. Ini kita udah ngasih gambar proyeksinya, udah ngasih ukurannya, udah ngasih pandangan atau tampaknya. Nah, nanti kalian ubah menjadi sebuah gambar 3 dimensi secara manual. Nah, lalu selanjutnya di tugas keduanya, mengaplikasikan gambar model 3 dimensi ini ke dalam Onshape. Jadi setelah kalian gambar manualnya, kalian aplikasi ini, kalian gambar ulang melalui Onshape. Nah, yang ketiga yaitu penambahan dimensi pada proyeksi di Onshape. Jadi nanti setelah kalian ngegambar 3 dimensi dalam Onshape, nanti akan ada proyeksinya juga. Akan ada proyeksinya, nanti di proyeksinya itu silakan kalian kasih dimensi. Untuk lebih lanjutnya nanti saya jelasin di simulasi. Lalu untuk penugasan keempat dan kelima, ini keempat nanti kalian akan membuat proyeksi dari model 3 dimensi menggunakan Onshape. Kan kalau misalnya gambar yang pertama ini, dia dari proyeksi ke 3 dimensi. Nah, kalau misalnya buat yang penugasan keempat, dia dari 3 dimensi, kalian rubah menjadi proyeksi 2 dimensi. Nah, kayak gitu. Ini di Onshape ya, teman-teman. Lalu untuk yang kelima, membuat proyeksi beserta dimensi dari benda kerja sederhana. Nah, untuk benda kerjanya apa, nanti akan kami tentukan. Tentunya tiap orang berbeda. Oke, kita langsung masuk aja ke simulasi. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke simulasi untuk contoh penugasan di modul 4 ini. Seperti biasa akan ada 5 penugasan gambar. Nah, tapi untuk penugasan 1, 2, dan 3 kita mengacunya pada satu gambar ini, di mana untuk penugasan 1 itu kita nanti akan menggambar objek 3 dimensi dari sebuah proyeksi secara manual. Jadi nanti dari proyeksi ini kalian ubah menjadi bentuk 3 dimensinya. Bentuk 3 dimensinya secara manual gambarnya. Nah, terus buat penugasan kedua, dari gambar manual yang udah kalian buat, kalian aplikasikan ke dalam Onshape. Jadi kalian buat model objek 3 dimensinya di dalam Onshape. Nah, setelah itu di penugasan ketiga nanti kalian diminta untuk memberikan dimensi dari proyeksi hasil objek 3 dimensi yang sudah kalian buat di Onshape itu. Nah, sebenarnya teman-teman buat penugasan ke-1 sama ke-2 itu kalian bebas. Mau ngerjain penugasan 1 dulu atau yang manual dulu, atau mau yang penugasan 2 Onshape dulu, itu gak apa-apa. Mau yang mana terlebih dahulu itu gak apa-apa. Asal yang lebih ditekankan di penugasan modul 4 kali ini adalah kalian harus bisa memanfaatkan imajinasi kalian. Kenapa? Karena agar kalian bisa membayangkan, misalnya ini dia tampak atasnya kayak gini, terus dia tampak depannya kayak gini, terus tampak samping kanannya kayak gini. Kalau misalnya dibuat jadi sebuah objek 3 dimensi, dia bakal kayak gimana ya. Jadi kalian bisa ada imajinasi dulu gitu. Ini kayak gimana ya bentuknya, bisa ngeraba-raba dulu kayak gitu. Jadi sebelum kalian membuat model 3 dimensinya, kalian udah bisa ngebayangin dulu. Kalau tampak atasnya gini, tampak depannya gini, tampak samping kanannya kayak gini, kira-kira bakal ngebentuk apa ya, kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, di sini kalau aku boleh memberi saran, kalau saya boleh memberi saran yang bisa saya berikan, mending atau lebih baik kalian tuh buat di Onshape dulu. Kalau saya pribadi, mending kalian buat di Onshape dulu. Jadi kerangkanya kalian bikin di Onshape dulu. Nah, ini makanya saya mau bikin di Onshape dulu. Jadi kita masuk ke penugasan kedua dulu, nanti baru nanti bisa ke penugasan pertama, baru nanti penugasan ketiga. Atau mau penugasan 2 dulu, penugasan 3 diselesain, baru penugasan pertama yang terakhir, itu nggak apa-apa. Oke, jadi kita masuk dulu ke penugasan kedua, yaitu mengaplikasikan objek 3 dimensi ini dari proyeksi ini ke dalam Onshape. Oke. Nah teman-teman, ini kita harus bisa membayangkan dulu ya yang tadi aku udah bilang, tampak atasnya kayak gimana, tampak depannya kayak gimana, tampak samping kanannya kayak gimana. Nah terus yang kita pakai ini, mungkin teman-teman udah bisa nebak ya, kita pakai proyeksi Amerika, yaitu proyeksi kuadran ketiga, karena dia tampak depannya kan ada di kuadran ketiga ya teman-teman, dan kuadran pertamanya dia kosong. Jadi dilihatnya dia tampak depannya ada di kuadran ketiga, berarti proyeksi Amerika atau third angle projection kayak gitu. Nah, ini teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari Onshape. Kalau misalnya kalian login Onshape, terus pasti tampilan awalnya bakal kayak gini. Adapun beberapa settingan yang harus kalian sesuaikan dulu nih teman-teman. Jadi buat settingannya kalian bisa klik aja nih
nama ke akun kalian di ujung kanan atas, terus ke akun saya, klik akun saya. Nah, terus ini di pilihan ini kalian klik preferensi atau preference kalau bahasa Inggris, preferensi. Nah, di sini ada kalian mau gunain bahasa apa? Ini aku ada terjemahan otomatis, ada terjemahan otomatis. Nah, bisa pakai bahasa apa aja. Kalian terserah mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris gak apa-apa. Tapi ini gak ada bahasa Inggris, gak ada bahasa Indonesia, jadi ada bahasa Inggris. Jadi paling bahasa Inggris. Terus kalian mau settingnya, temanya mau light mode atau dark mode terserah. Terus, nah ini yang paling penting di unit ini, buat length default unitnya kita pakai milimeter ya teman-teman, pakai milimeter. Jangan meter, jangan inch, jangan sentimeter, kita pakai milimeter. Display desimalnya kita pakainya yang 3 angka di belakang koma. Terus linearnya juga kita pakai milimeter, display desimalnya juga 3 angka di belakang koma, disesuaikan 3 angka. Nah, buat angle default unitnya, ini kan aku masih degree ya. Kita ganti dulu ke radian karena kita nanti bakal pakainya jari-jari, kayak gitu. Displaynya juga kita 3 angka di belakang koma aja. Ini juga kita pakainya radian juga. Oke. Nah, kalau ini biar disesuaikan aja. Maksudnya bukan disesuaikan, kayak ikutin dari aplikasinya aja. Yang penting keempat ini udah disesuaikan milimeter dan radian. Nanti kalau misalnya udah, jangan lupa buat diklik save change, oke? Nah, terus di bagian view setting, ini kalian bisa pilih. Kalian maunya pakai view setting yang versi dari Onshape, atau SolidWorks, atau Creo, atau AutoCAD. Nah, aku karena biar jadi lebih gampang aja, jadi aku pakainya AutoCAD. Maksudnya view setting itu apa? Jadi tuh kalau misalnya kalian mau shortcut atau apapun, itu dia berdasarkan AutoCAD. Jadi misalnya kayak rotate-nya itu kalian cuma tinggal klik shift sama klik yang middle mouse tengah, tombol mouse tengah itu. Nah, itu. Terus kalau misalnya mau ngezoom cuma tinggal gerakin aja si tombol tengah mouse-nya kayak gitu. Sebenarnya buat Onshape ini aku saranin kalian pakai mouse ya teman-teman, biar lebih enak aja ngerjainnya. Nah, kalau udah kalian bisa langsung klik aja nih Onshape-nya di konsep, biar kita balik lagi ke sini ya. Terus kalau kita mau buat desain baru, workspace baru, kita klik aja create, terus klik dokumen. Antar dokumen. Kalau kalian mau ngasih nama apa aja terserah. Misalnya penugasan 1. Misalnya penugasan 1. Kayak gini, terus kalian klik create. Oke. Oh ya, satu lagi, buat Onshape ini kalian harus terhubung sama internet ya teman-teman, karena kita basicnya Onshape ini cloud, jadi harus ada internet kayak gitu. Nah, ini merupakan workspace dari Onshape teman-teman. Workspace-nya bentuknya kayak gini. Kalau kalian udah familiar sama SolidWorks, berarti kalian harusnya udah familiar juga sama Onshape, karena dia workspace-nya hampir mirip kayak gitu. Dia ada 3 sudut pandang, front, depan, right, kanan, sama top atas, sesuai sama 3 sudut pandang utama yang digunain di gambar teknik, yaitu depan, kanan, dan atas. Nah, terus ini ada navigation atau navigator. Jadi di sini buat kalian biasa ngeliat ini tuh di posisi apa kayak gitu, kayak mau misalnya mau di front, diklik aja frontnya kayak gitu, atau mau ke atas, ke back kayak gitu-gitu. Terus di bawahnya ini nanti dia ada, kalau misalnya kalian mau balik lagi ke tadi scan awal, berarti itu masuknya ke isometrik. Jadi dia nanti balik lagi kayak gini bentuknya, kayak isometrik seperti biasa kayak gitu. Ini biar cara cepetnya aja sih, jadi nggak usah musing-musing sama pakai navigation. Nah, ini buat settingan masing-masing sudut pandangnya. Ntar juga kalau misalnya kalian ada menggunakan tools tertentu, nanti dia masuknya ke sini juga. Ini masuknya ke fitur, namanya fitur. Oke, terus ini tools yang nanti bakal digunain teman-teman. Ini tools yang nantinya bakal kalian gunain. Tapi ini nggak bakal kita gunain semua, cuma beberapa tools aja. Nah, di antaranya ada yang pertama yaitu tool sketch. Nah, teman-teman. Nah, tool sketch ini digunain buat apa? Tool sketch ini digunain kalau misalnya kita mau buat sebuah sketsa awal dulu. Jadi misalnya mau buat garisnya dulu, kerangkanya dulu, itu pakainya pakai sketch kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian klik sketch, nah nanti ada otomatis kalian muncul ini. Dan sketch itu gak bisa langsung dipencet teman-teman. Jadi kalian harus klik dulu workspace-nya. Misalnya kalian mau klik workspace-nya di top gitu. Nah, nanti kalian klik aja top. Misalnya di top nih, diklik. Mau di topnya di sininya nggak apa-apa, atau mau di workspace yang ini juga nggak apa-apa. Pokoknya kalian harus klik dulu workspace-nya sampai warnanya jadi kuning gini, baru kalian klik sketch. Baru nanti dia muncul tools buat sketch-nya apa aja kayak gitu. Nih di sini. Kayak gini. Nah, nanti di sketch itu dia bakal muncul semacam tools 2 dimensi gitu. Pertama ada line, terus ada juga rectangle biasa kayak buat kita bikin kotak atau segi 4. Terus ada juga circle ini sih ada macam-macam, ada center point circle, ada 3 point circle, ada juga ellipse. Nah, terus ini juga ada ini kalau kalian mau bikin arc, tangan, terus pokoknya ini kalau kalian mau bikin arc ini di sini. Terus ini buat polygon. Terus ada juga ini SP line kayak biasa, SP line.
Terus ini juga ada sketch fillet sama chamfer. Ini cuma dijadiin sketch fillet tuh kayak apa ya, cuma sketsanya aja gitu. Terus ini di sini ada trim itu kayak biasa buat kalian menghapus garis batu biasanya yang hapusnya. Terus ini ada offset biasa teman-teman, offset biasanya buat menggandakan garis ya. Nah kayak gitu. Terus di sini ada dimension. Ini dimension bakal digunain banget kalau buat di on shape teman-teman. Ini bakal digunain banget. Jadi kalau bisa dibilang tools yang bakal kita gunakan, yang paling akan sering kita gunakan adalah dimension. Dimension ini beneran penting banget teman-teman kayak gitu. Terus ini ada extrude kayak biasa ya. Pastinya kayak membuat sebuah gambar sketsa 2 dimensi ini menjadi bentuk 3 dimensinya pakai extrude kayak gitu. Ini juga ada shortcut teman-teman. Kalau line berarti kita tinggal klik L. Jadi kalau misalnya kalian ngarahin kursornya, nanti langsung kelihatan kok kayak oh dia line itu shortcutnya apa, yang dalam kurung L, oh oke L kayak gitu teman-teman. Nah kita langsung aja masuk ke simulasi pengerjaannya. Nah di sini ini kita lihat dulu. Sebenarnya kalian bebas ya, mau dibuatnya tuh dari tampak mana dulu, mau dari tampak depannya dulu, atau mau tampak atasnya dulu, atau tampak sampingnya, samping kanan terlebih dahulu, itu bebas. Tapi pilih salah satu aja dulu ya. Nah, kalau saya menyarankan kalian mending dari tampak atasnya dulu, karena apa? Tampak atas nih terlihatnya lebih besar gitu, kayak besar banget gitu, kayak yang lebih menonjolkan detailnya lebih jelas kayak gitu dari tampak atas. Nah, dari tampak atas ini kita bisa lihat dia nih, oh panjangnya 5, lebarnya juga 5. Berarti dia dalam bentuk persegi kan, 5. Di sini kita bisa buat aja. Tadi kan kita buatnya dari tampak atas ya. Buat ngegampangin kalian, di sini kita bisa matiin aja dulu buat pandangan frontnya dan pandangan rightnya. Jadi biar dia fokusnya di atas saja. Nah, udah fokus di atas, kita klik dulu si workspace atasnya. Terus biar nggak kayak miring kayak gini, kita klik yang top. Di navigasinya kita klik top. Nah, biar kayak gini ya teman-teman. Jadi itu biar datar, biar jadi kayak bidang 2 dimensi gitu. Nggak kayak tadi yang isometri, nah kayak gitu. Nah, terus di sini bisa langsung kita klik sketch. Ingat ya, harus diklik dulu si workspace-nya sampai warna kuning kayak gini, baru diklik sketch. Nah, di sini kita bikin kotak. Kalian boleh ya mau pakainya langsung rectangle atau mau pakai line, itu dibebaskan. Misalnya di sini aku mau pakai rectangle langsung, nggak harus dari titik tengah, nggak usah. Yang penting bebas aja. Misal segini. Nah, kalau udah kayak gini, kenapa aku bilang si dimension ini penting? Karena setelah kita membuat kerangkanya, membuat sketsanya, kita harus memberi ukuran si sketsa tersebut. Biar apa? Biar nanti dia nggak bisa gerak-gerak lagi gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kita kasih dimensi. Misalnya tadi kan 5 ya, berarti ini oh ya, itu dalam ukurannya sentimeter teman-teman. Berarti di sini kalau misalnya secara milimeter berarti jadinya 50 mm ya gitu. Nah, terus ini juga 50 mm. Nah, udah kayak gini, ini kan karena dia bentuknya rectangle jadi pasti otomatis bakal yang ininya 50, ini juga 50, juga 50, juga 50. Kalau kalian nggak percaya bisa diukur aja kayak gini. Gitu. Oke, ini dia udah 50. Kalau udah, buat nyimpen si sketsa ini, kalian klik checklist ini teman-teman. Klik checklist yang ini nih, di sketch 1, kalian klik checklist. Nah, ini buat nyimpen hasil sketsa kita. Jadi nanti sketsanya nggak bisa berubah-berubah lagi gitu, ini udah kesimpan gitu. Nah, terus yang kedua, ini kan kita udah lihat tampak atasnya ya, tapi tampak atasnya baru luarnya aja. Buat detail dalamnya, nanti mungkin bisa menyusul aja. Nah, sekarang kita lihat tampak depan sama tampak samping. Oh, tampak depan sama tampak sampingnya, ternyata kalau dilihat-lihat, dia ini memiliki tinggi yang sama. Yaitu dilihat di tampak depannya, dia tingginya 2,5 cm atau berarti 25 mm. Nah, di sini kita udah tahu nih, oh tampak depan tingginya oh, kita udah tahu 25 mm. Kita udah bisa langsung nih di sini bikin extrude-nya. Nah, kalau kalian mau extrude, kalian rubah dulu sudut pandangnya. Harus dirubah jadi isometrik. Biar apa ya? Biar kelihatan aja jadi miring gitu, enggak datar lagi. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa kalian harus diklik dulu objek yang bakal di extrude atau bakal buat sketsanya itu yang mana. Nah, kita kan yang bakal di extrude ini ya. Kita klik sampai warnanya warna kuning kayak gini. Terus kita pilih extrude. Nah, kalau misalnya di luar yang sketch tadi, ini kan kita sketch nih. Nah, kalau sketch ini dia yang keluarnya nanti tools 2 dimensi. Tapi kalau misalnya tadi di luar yang sketch, yang kalau misalnya kita enggak ngeklik yang si sketch, ini dia keluarnya tools 3 dimensinya. Ada extrude, terus ada revolve, ini ada fillet 3 dimensi, ada chamfer 3 dimensi, kayak gitu-gitu. Yang paling, nah ini yang bakal kita pakai tuh cuma extrude,
fillet sama chamfer, gitu aja. Karena kita ini masih yang dasar aja. Tadi kita mau extrude, berarti kita klik dulu si bidang sketsanya. Kita klik dulu sketsanya satu warna kuning, terus kita klik extrude atau klik shift E ya tadi, atau pakai shortcut juga nggak apa-apa. Nah, terus di sini kalian lihat dia settingannya ada banyak. Nah, kalau misalnya buat extrude ini kita pakainya udah pasti solid. Kenapa nggak surface? Jangan surface ya teman-teman, soalnya pasti gak bakal bisa. Jadi kita harus pakainya solid. Nah, solid, terus ini bisa add sebenarnya, tapi bisa remove, bisa intersect, sebenarnya bisa semuanya. Tapi kita pakainya solid, new, terus kita pilih depth-nya. Depth-nya berapa? Oh, depth-nya tadi kita 25 mm. Nih, 25 meter atau 2,5 cm ya. 25 mm. Kita bisa nentuin juga dia arahnya mau kemana, mau ke atas kah atau mau ke bawah kah? Itu bisa. Kita pakai yang atas aja ya. Nah, atas aja. Kayak gini. Atau kalau misalnya kalian mau, ini kan berarti jadinya di atas dari sketsanya ya. Kalau kalian maunya kayak jadinya seimbang, itu bisa pakainya simetrik. Kalau simetrik jadinya kayak si sketsanya itu ada di tengah-tengah, ada di tengah-tengah extrude-nya gitu. Tapi kita pakainya yang versi atasnya aja ya, di atas sketsanya gitu. Nah, ini kalau udah bener kayak gini, diklik lagi checklist biar dia kesimpan. Nah, oke, ini udah nih, udah bentuknya jadi bentuk kubus ya teman-teman, karena balok, berarti balok, salah, balok. Kalau kubus kan semuanya sama, jadi bentuk balok. Oke, kita udah dapat panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya 2,5 atau 20 mm. Nah, sekarang kita lihat di sini di tampak depan itu dia ada garis miring, ya kan? Ada miring dengan jarak yang atasnya itu 2,5 dan ke bawahnya itu 1, yang ini. Atau kalau misalnya dalam milimeter 25 dan 10 kayak gitu. Nah, ini kita bisa langsung buat ya teman-teman. Berarti itu kan tadi tampak depan ya. Nah, ini lihat, kita tampak depan tuh yang mana sih? Tampak depan tuh yang ini. Nah, yang ini. Jadi bisa nanti kalian mau ditampak depan kayak gini atau mau dalam bentuk isometrik kayak gini, pokoknya bebas. Ini aku mau dapetin. Kalian nanti bikin sketsa lagi di sini. Jadi kalian klik bidang depannya atau bidang depannya, pokoknya bidang depannya. Karena kita mau bikin sketsa baru atau bikin garis baru, jadi kita klik sketch, terus masuk ke line, ke garis. Terus kita langsung aja bikin garis miring, gak apa-apa asal aja dulu. Tapi saran aku jangan di tengah-tengah, soalnya kalau di tengah-tengah agak repot. Nah, mending asal aja kayak gini, sampai dia tuh nyentuh misalnya ini dari yang kuning ini, kuning atas sampai dia kuning lagi, nyentuh. Nah, udah kayak gini, kalian kasih dimensi D atau dimension. Tadi dimensinya berapa? Oh, dari titik yang ini ke titik yang ini dia tuh 1 cm atau 10 cm atau 10 mm. Kita kasih jaraknya 10. Nah, terus dari titik yang ini ke titik ujungnya tadi berapa? 25 atau 2,5 cm. Kita kasih juga jaraknya 25. Nah, jadi nanti dia bakal menyesuaikan kayak gini teman-teman. Oke. Dia udah sesuai nih. Terus kita lihat lagi. Ke sini. Kita lihat ke sini. Oh, kalau lihat ke atas, dia ini berarti menjoroknya atau si garis miring ini, dia menjoroknya 2. Menjorok ke dalamnya 2. Ya kan, 2. Terus berarti dia ada, bisa disebut extrude yang hilang gitu, membuat extrude yang hilang. Nah, ini kita simpan dulu sketchnya. Nah, terus kita sekarang bakal bikin menjorok ke dalam sebanyak 2 cm atau 20 mm. Kita klik dulu, terus kita klik dulu ya areanya, terus pilih extrude. Kita pilih ya si segitiganya ini, kita pilih area segitiga ini ya doang, terus kita klik extrude karena kita maunya ngehilangin atau menjorok ke dalam, bukan menjorok keluar, jadi kita pakainya solid
bukan yang add. Kalau add berarti itu menambahkan ya, menambahkan si volumenya. Nah kalau sekarang ini mengurangi berarti kita remove tadi kedalamannya sebesar 20 mm atau 20 cm ini. Nah terus bisa langsung kita checklist. Oke, ini detail yang pertama. Terus sekarang kita cek lagi. Oh, ternyata dia masih ada detail lagi, yaitu ada nih kotak. Kotaknya ini dia ukurannya panjangnya 1, lebarnya 1, jarak dari atasnya 1. Berarti kan kalau misalnya ini dia totalnya 5 udah dikurangi 2, berarti sisanya tinggal 3. Berarti kalau kayak gitu, karena di sini 1, berarti ini sisanya lagi 1 kan, udah otomatis 1. Kalau kayak gini berarti kita udah tahu kalau ini tuh sama panjangnya sama panjang semua, yaitu 1. Di sini kita bisa langsung bikin sketsa lagi. Kita klik bidang atas, terus kita masuk ke sketch, terus kita masuk ke line. Nah nanti di sini kita bikin aja kotak asal dulu. Nah biar tahu dia tuh tegak lurus atau enggak. Kalau tegak lurus tuh biasanya ditandainnya dengan ada kayak semacam, nah ini garis titik-titik gitu. Terus kesini juga kita asal aja, ke bawahnya juga asal, yang penting tegak lurus ya teman-teman. Tegak lurus itu tandanya dia ada garis putus-putus kayak gini, itu tandanya garis yang kita buat itu tegak lurus gitu. Terus abis itu kita kasih dimensi. Ingat ya, berarti dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1, terus ini juga 1 juga. Berarti ini tarik 1 mm, 1 cm atau 10 mm. Terus juga ini sini sama 10. Terus dari sini ke sini itu 10. Nah ini dia pasti udah otomatis 10. Nah kan, oke. Kalau udah kayak gini, sketchnya udah kita buat, kita checklist biar kesimpan. Terus sekarang giliran buat di extrude, buat dihilangin. Nah bedanya, kalau tadi kan dia extrude-nya enggak hilang sepenuhnya, cuma dalamannya cuma 2 cm. Nah kalau sekarang kita lihat di samping kanannya, oh dia ternyata di extrude-nya sampai bawah, di tampak samping kanan ya, kelihatan ini sampai bawah, berarti tandanya dia di extrude hilangnya sampai bawah, sampai habis gitu. Sebentar, sampai habis, berarti kita udah tahu nih. Kita klik area yang mau di extrude-nya, terus kita klik yang extrude ini. Seperti biasa kalau misalnya mau dihilangin, berarti kita pakainya yang remove kayak gini. Oke. Terus kalau misalnya udah pasti dia sampai ujung, itu kita pakainya langsung through all. Jadi kalau through all itu udah pasti sampai bawah semuanya gitu, sampai ujung gitu, dari ujung ke ujung di extrude remove-nya kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini, ini udah hilang nih, udah ke extrude, kita checklist buat nyimpen. Dan ini adalah hasil bentuk 3 dimensi dari proyeksi yang penugasan ini. Jadi udah sesuai teman-teman tuh. Kayak ini ya 2,5, sini ada miringnya, terus ini menjorok ke sini, ini menjorok ke sini 2, tampak samping kanannya. Oh ini berarti ini kedalamannya 1,5, ini kesini 2 gitu. Oke. Untuk gambar 3 dimensinya penugasan 2 ini udah selesai. Oke. Nah, sekarang yang nanti akan kalian kumpulin itu bukan kayak gininya aja teman-teman, tapi yang udah dimasukin ke etiket. Cara buat dimasukin ke etiketnya gimana? Cara buat dimasukin ke etiketnya itu, jadi nanti kalian klik di sini, di insert new tab yang icon plus ini, terus kalian klik yang import. Di import, terus kalian pastiin dulu sama kalian kalau kalian udah download etiket gambar teknik, etiket praktikum gambar teknik yang buat di Onshape. Nih, ada di Linktree. Jangan lupa di-download. Kalau udah di-download, nah ini kita import, dimasukin ke si Onshape ini. Kita open. Nah kita buka dulu tabnya. Nah nanti dia bentuknya bakal kayak gini teman-teman. Bentuknya dia bakal kayak gini. Jangan panik. Kita tinggal klik kanan nih si etiketnya, klik kanan. Terus kita klik yang create drawing of etiket praktikum. Nah jadi nanti dia bakal muncul etiket yang bisa kita pakai di sini. Tuh, nanti dia langsung ke import sendiri gitu. Gak usah kita import, gak usah kita bikin manual etiketnya gitu. Nah nanti cara masukin gambar hasil ini ke etiketnya gimana? Caranya
kalian klik yang ini, insert view. Nah, klik insert, terus masukin part yang pertama ini. Nah, terus sama kalian sesuaiin front. Ini dia ada tulisannya kayak front kayak gitu. Front itu di mana? Oh, front itu di sini. Sebelah sini. Ya kan? Front itu pasti depan. Depan itu karena kita pakainya proyeksi Amerika. Tampak depan itu ada di kuadran ke-3. Jangan lupa teman-teman penempatannya. Ini front. Oke. Ini udah front, terus kita ke atas. Kalau misalnya karena ini kita sebenarnya udah disetting sama saya etiketnya itu dalam proyeksi Amerika, jadi dia otomatis menyesuaikan. Kalau misalnya ke atas langsung otomatis proyeksi yang atas gitu. Atas ini, terus kalian bisa klik lagi ini buat dibawa ke sini. Nah, ini dia otomatis proyeksi kanan. Nah, nanti buat yang gambar isometriknya kalian simpen di sini. Walaupun sebenarnya harusnya kosong, tapi biar kami tahu kalau kalian tuh benar bikinnya. Ini kalian sesuaiin ya, biar nggak terlalu dempet, biar masing-masing satu sama lainnya nggak terlalu dempet. Nah, udah nih. Ini merupakan gambar dari penugasan kedua, hasil dari penugasan kedua. Harapan buat hasil penugasan kedua tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalian cuma cukup yang dikumpulin tuh nanti bentuknya kayak gini. Jadi ada 3 dimensinya beserta dengan proyeksi-proyeksinya. Ini udah cukup. Tapi alangkah baiknya sama kalian dikasih keterangan pastinya. Ada nama gambar, ada digambar, ada diperiksa, disetujui, skalanya berapa, nomor gambarnya berapa, lembarnya berapa. Nah, ini nanti caranya yaitu kalian bisa langsung aja klik ini note. Terus kalian misalnya disimpan mau di mana? Misal mau disimpan dibuat di sini misal. Nah, ini karena dia ukurannya besar, ini bisa langsung dikecilin aja di sini nih, di teks height gitu. Di sini kalian kecilin aja. Ini kan dia 700. Kalian raba-raba deh 100 misal. 100 gimana? Oh, 100 masih 100 kita klik. Ya coba dulu. Oh, dia masih kegedean. Nah, masih kegedean. Nah, ini kita buat dulu. Misal kita rubah jadi 50. Nah, misal segini aman. Oke. Sini kita bisa langsung misal Hanifah ngurus siam. Ini langsung ini posisinya kita sesuaikan. Ini misal digambar di sini. Terus buat ininya dia ke bawah lagi. Misal. Nah, kita kayak gini. Oke. Jadi nanti bisa kalian sesuaiin. Kalau mau diedit lagi, misalnya kurang kecil, kalian klik 2 kali aja ya, klik 2 kali. Terus ini kata-katanya kalian blok dulu, baru kalian sesuaiin. Misalnya mau lebih kecilin 45 gitu, nanti diinin terus klik yang checklist. Atau mau di boldin, mau ditebelin gitu, itu bisa. Atau dia posisinya mau di tengah, kayak gini bisa. Pokoknya nanti kalian di settingnya di sini. Tuh. Pokoknya nanti buat nyimpennya harus klik checklist. Kalau misalnya nggak diklik, nanti nggak bakal kesimpan. Dan selain itu, ini. Atau kalau kalian mau cepat, kalian bisa banget pakai di sini drawing properties, terus kalian ke sini annotation. Nah, annotationnya dia langsung ke teks height-nya ini, dia tadi kita sesuaiin misal 50 mm begini. Udah. Terus kalau udah, kita klik lagi sininya. Jadi nanti annotationnya otomatis ukurannya jadi kecil kayak gitu. Nah, kalau buat yang digambar ini, buat yang di dalam gambarnya ini, tolong kasih keterangan misalnya ini tampak apa, ini tampak atas, berarti tulis tampak atas kayak gitu. Ini kurang gede, kita gedein dulu. Berapa ya 100 deh. Nah, kayak gini, tampak atas. Terus yang ini berarti tampak depan, ini berarti tampak kanan kayak gitu. Ini penugasan kedua. Nah, buat penugasan ketiga, nanti kalian langsung aja kita penugasan ketiga ya. Buat penugasan ketiga, ini gampang banget. Kalian tinggal duplikat aja. Dari hasil ini kalian duplikat. Terus yang duplikat ini, karena penugasan ketiga itu kalian cuma memberikan dimensi aja, dimensi dari si proyeksinya. Nah, jadi nanti di yang
hasil etiket yang duplikat ini, kalian kasih apa, kasih ya diameternya, kasih dimensinya, ukurannya. Kalian klik aja ini, terus sini nih dia berapa, 5 ini kan kekecilan ya, teksnya kecil banget. Kalian bisa disetting di sini juga nih ke dimension. Terus text height-nya bisa kalian gedein dulu. Ini kan 12 kecil banget ya, berarti misal mau 50 deh, 50. Nah kayak gini. Terus ini tipe panahnya mau kayak gimana kalian? Kita sih saraninnya yang biasa aja, yang kayak gini ya. Saya sih saraninnya yang biasa aja kayak gini, tapi digedein gitu loh, biar kelihatan panahnya misalnya 75. Nah tuh, jadi kelihatan sih panahnya. Oh ini masih kecil juga 100. Nah ini kayak gini. Oke, terus text justification, itu peletakan teksnya mau di mana, mau di left atau mau di center atau mau di mana gitu, itu bisa. Terus text alignment tuh dia mau disimpannya horizontal atau mau gimana kayak gitu. Misalnya nih, ini udah selesai dulu. Misalnya kita ngasih dimensi di sini. Nah, kita maunya si kalimatnya, si ukurannya ini dia ngikutin sama dimensinya kan miring ya, berarti kita pengennya si ukurannya juga ikutan miring. Kita bisa di sini diatur align with dimension line. Nah, dia jadi ikutan miring juga, jadi ngikutin arah si garis ukurannya gitu. Ya juga kalian bisa dikecilin, digedein text gapnya. Pokoknya kalian nyetingnya tuh di sini ya teman-teman. Bebas mau kayak gimana aja. Itu nanti kalian kasih ukurannya sesuai sama yang ini, sesuai sama yang di sini. Jadi misalnya yang dikasih ukuran tuh cuma di sini. Yang enggak tuh kayak ini enggak, berarti enggak usah, ini enggak usah. Pokoknya disamain kayak yang ini. Oke. Terus karena di sini kan pakainya sentimeter, nah kita mah pakainya milimeter aja nggak apa-apa kayak gini. Oke. Terus jangan lupa ini berarti nomor gambarnya nanti dirubah, lembarnya berubah, nama gambarnya juga berubah. Tapi kalau buat di gambarnya pasti sama kalian dong kayak gitu. Terus teman-teman, sebenarnya di konsep ini kita bisa ngerjain bareng. Kalau ada yang curang ya mungkin kalian bisa ngerjain bareng, tapi bukan jeleknya, ini sebenarnya untung di kami. Kita bisa nge-track ke siapa aja folder itu dikirim. Ke siapa aja si folder itu dikirimnya, kayak diterimanya sama siapa, dibuka history yang ngirimnya siapa dan history yang nerimanya siapa aja, itu ada di konsep itu. Gak bakal kami kasih tahu di mananya. Tapi ini sebagai jaga-jaga aja, jadi kami mohon biar kalian ngerjainnya mandiri sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, buat penugasan 2 sama penugasan 3 itu cukup kayak gitu. Nanti kalian kalau udah tinggal di ekspor ke PDF. Cara ekspornya gimana? Cara ekspornya ini agak ini ya. Cara ekspornya nanti kalian di masing-masing si etiket ini, misalnya ini, kalian klik export. Nah, terus kalian sesuaiin file name-nya apa, sesuai sama yang di GCR, terus formatnya udah pasti PDF. Dan sisanya ini disesuaikan, maksudnya menyesuaikan dari sini aja. Pokoknya yang pasti cuma file name sama formatnya aja harus PDF gitu. Terus nanti klik export. Nanti kita tunggu, nanti bakal ada notif tuh kayak gini. Jadi pas nanti kita buka, dia langsung otomatis download kayak gini. Ini nah, sekarang kita masuk ke penugasan pertama. Buat penugasan pertama, jadinya kita bakal lebih gampang. Karena kenapa? Karena kita udah ada gambaran bentuk 3 dimensinya kayak gimana. Nah, jadi nanti kita tinggal nyesuaiin aja ukurannya. Buat simulasinya kayak gimana, langsung aja kita masuk ke simulasi buat penugasan pertama.
selanjutnya buat penugasan keempat, setelah tadi kita membuat gambar dari sebuah proyeksi, nah kalau ini sekarang kebalikannya, kita diminta buat membuat sebuah proyeksi dari sebuah gambar 3 dimensi gitu. Jadi di sini kita diminta untuk bisa menggambar proyeksi dari bidang 3 dimensi ini, dari objek 3 dimensi ini. Berarti kita harus bikin si 3 dimensi dulu. Nah, kalau tadi kan kita harus membayangkan ya bentuk 3 dimensi kira-kira gimana. Kalau ini udah tahu bentuknya gimana, tapi kita harus tahu cara baca dari dimensi-dimensi ini kira-kira gimana. Terus biar gambarnya bisa dibuat dengan lebih mudah, kira-kira kayak gimana ya caranya, kayak gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat-lihat ya teman-teman, sebelah sini berarti ke sini dia itu tampak depan, ke sini tampak kanan ya kan, ini atas berarti tampak atas kan. Nah, dari ketiga sudut pandang tersebut, kira-kira yang punya detail pandangan yang punya detail gambar setidaknya paling detail aja kayak gitu, yang sekiranya mungkin punya banyak detailnya gitu. Nah, itu yang bagian pandangan mana kayak gitu. Nah, kalau setelah dilihat ternyata yang kelihatannya lebih banyak detailnya tuh ada di sudut pandang kanan, sebelah kanan. Nah, kita bisa bikin sketsanya itu dari yang sudut pandang sebelah kanan dulu. Kalau tadi kan kita dari sudut pandang atas ya. Nah, sekarang kita bikinnya bisa dari sudut pandang sebelah kanan kayak gini. Nah, langsung aja. Tadi kan karena kita membuatnya yang sudut pandang sebelah kanan, jadi bisa kita matiin bisa kita matiin yang sudut pandang depan dan sudut pandang atas. Jadi cuma yang nyalain yang sudut pandang sebelah kanan. Nah, biar jadi rata, kita pakai sudut pandang sebelah kanan biar jadi rata kayak gini. Nah, terus ini jangan lupa di-klik dulu workspace-nya. Terus kita klik sketch. Nah, terus di sini kita lihat detailnya. Oh, dia ada bikin lingkaran dulu, ada bikin lingkaran kecil sama lingkaran besar. Lingkaran kecilnya ini diameternya 25, sedangkan lingkaran besarnya diameternya 50. Nah, ini kalau kayak gini kayaknya dia udah ukurannya udah milimeter. Jadi kita nggak usah mikirin diubah ke sentimeter, nggak usah mikirin diubah ke milimeter gimana gitu. Nah, berarti kita pertama bisa nih bikin lingkaran dulu. Bikin lingkaran. Yang jari-jarinya ngasal dulu. Lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Oke. Terus jangan lupa kita kasih dimensi. Kalau udah kita kasih dimensi. Misalnya kita klik aja sini lingkarannya, tarik keluar. Tadi ini dia diameternya kalau yang kecil 25 kan, kalau misalnya yang besar dia 50. Oke. Ya kan benar kan 25 50. Oke. Nah, sekarang ternyata dia di sini ada garis sambungnya nih, ke sini sama ke sini. Garis sambungnya gimana? Panjangnya berapa? Garis sambungnya kalau dari titik pusat dia tuh ke sininya 79. Sedangkan ke kiri 79. Sedangkan ke kanan 56. Oke. Kita sesuaiin lagi teman-teman. Sekarang berarti kita pakainya pakai line. Nah, cara biar bisa bikin garisnya tuh lurus sama si titik pusat ini, kalian tinggal arahin aja kursornya ke titik pusatnya, terus arahin aja, yang gak usah diklik, terus tarik ke atas. Nah, pas udah kelihatan yang kuning-kuning ini nih, udah nyentuh ini, terus ada garis putus-putus, ini tandanya udah garis lurus atau udah tegak lurus sama titik pusat kayak gitu. Nah, ini kita klik aja atasnya, klik aja lingkaran yang luarnya dulu, klik, tarik ke samping berapa? 79 ya? Nah, kayak gini. Terus bawahnya juga sama, diarahin aja, bukan diklik, diarahin aja, terus ditarik ke bawah, gak usah diklik. Nah, tapi nanti pas udah nyampe lingkaran luar ini, lingkaran yang paling besar, pas udah kuning, tarik. Saya pencet. Nah, tarik kanan. Oke. Terus sekarang kita kasih diameter kasih dimensi. Berapa tadi? Ini 79, ini 56. Yang ini 79. Sedangkan yang ini 56. Oke. Kalau udah, kita lihat lagi. Sekarang kita tinggal bikin
garis bawahnya atau yang offsetnya ya, begini. Ini kalian bebas ya mau pakainya offset atau mau pakai line lagi, itu bebas. Terus di sini, tapi yang pasti jarak antara garis luar sama garis dalamnya tuh 16 tuh, 16 ini juga sama 16. Oke. Kita arahin sampai dia ada garis putus-putus karena tandanya biar dia tandanya tegak lurus gitu, sejajar tandanya. Terus sampai menyentuh si lingkaran luar. Begitupun sama yang ini, yang bawah juga sama. Kita bikin ini, terus biar disatuin, biar dia nyentuh si lingkaran luar. Gini, oke. Nah kayak gini kita bikin dimensinya. Tadi jarak garis luar sama garis dalamnya tuh 16. Berarti kita bikin ini sama ini 16. Nah, oke. Ini pun 16. Sekarang kita lihat, oh ini dia ditarik ke atas. Ditarik ke atas dari ujung garis bawah luar itu ke atas. Panjangnya 75 mm. Oke, 75 mm. Berarti kita kasih garis lagi dari sini. Ya kan, dari sini ke sini. Itu 75 mm kayak gini. Terus kita bikin garis lagi buat di dalamnya. Oke, asal dulu supaya dia nempel kayak gini. Terus kita lihat sini juga dia tetap jaraknya ya 18 16 gitu. Ini sama ini dia 16. Ini nggak usah mikirin peletakan si ininya ya, peletakan si apa namanya si diameternya, pokoknya nanti juga bakal hilang kayak gitu. Ini cuma buat jadiin sketsa kayak gitu. Nah terus ini tinggal kita tutup pakai garis lagi ini tutup, terus ini juga tutup. Udah kayak gini. Sekarang biar lebih enak aja kelihatannya, kita trim teman-teman, kita trim area-area yang sekiranya nggak bakal pakai. Contohnya ini tuh, contohnya ini, terus ini tuh gitu ya. Nah ini tuh udah nggak ada sketch ya teman-teman, tapi ini ada garis, soalnya kan ada garis ukuran di sini, jadi kelihatannya masih ada, pada itu udah gak ada gitu. Nah ini adalah sketsa untuk proyeksi samping kanannya. Kita udah dapet nih proyeksi untuk samping kanannya segini, kayak gini. Sekarang tugas kita adalah bikin bentuk 3 dimensinya. Kan kalau udah bentuknya kayak gini, cuma tinggal kita extrude aja teman-teman, udah bisa langsung kita extrude aja. Nah caranya seperti tadi, kita rubah dulu sudut pandangnya jadi isometrik biar kelihatannya enak ya. Terus kita klik areanya atau bidang yang mau di extrude, terus kita pilih tool extrude atau shift E. Nah ini kalian bebas ya, ini kalian bebas mau arahnya kemana, mau ke dalam, mau keluar, atau mau simetrik, jadi tengah-tengah kayak gini, itu boleh, terserah kalian. Mungkin aku mau keluar aja deh, mau keluar. Nah aku mau keluar aja kayak gini. Nah kita lihat dia berapa, di extrude-nya berapa sih. Nah di extrude-nya kita lihat, oh dari sini ke sini yaitu 76, berarti dia kedalaman extrude-nya yaitu 76 ini. Enter buat nyimpennya di checklist. Nah ini udah bentuk extrude-nya kayak gini teman-teman. Kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal bikin detailnya apa aja. Pertama detailnya ada lingkaran di sini sama di sini. Kita buat lingkaran aja dulu, lingkaran kecil yang 2 ini di sini. Buat lingkaran 2 kecil di situ, berarti dia kan areanya di bagian sini kan. Berarti kita bisa klik dulu area ini. Diklik areanya, terus jadi sketch, biar bisa dibikin sketchnya dulu. Terus kita bikin lingkaran kecilnya. Asal dulu gak apa-apa. Nah terus biar dia lurus atau tegak lurus, titik pusatnya ditarik aja ya, tapi nggak usah diklik, jadi cuma ditarik aja dari titik pusat yang pertama, tarik kayak gini. Ini kita asal aja dulu buat diameternya berapa. Terus kita baru di sini lihat, oh di sini keterangannya diameternya pertama 12, diameternya 12, ini masih 2 kali 12 itu kan karena lingkarannya 2, jadi biar gampang 2 kali 12 gitu, padahal masing-masingnya 12 gitu jadi istilahnya. Nah berarti ini masing-masing diameternya 12. Oke, kita bikin diameter sekarang. Ini klik diameternya 12.
Ntar, begitupun dengan yang ini. Ini pun diameternya 12. Ntar. Oke. Diameternya udah 12. Terus kita lihat jaraknya, jarak dari titik pusat ke sini dan ke sininya berapa. Oh, pas dilihat ternyata jarak dari sini, dari garis ujung sini ke titik pusat itu 16. Oh, oke, 16. Terus jarak dari sini ke sininya berapa? Nah, kita nggak tahu, tapi kita ada ukuran yang di sininya. Oh, oke, berarti ini kan di sini keterangannya 22 tambah 22 44. Nah, 76 dikurangi 44 berapa? 33, ya kan? 76 dikurangi 44. 32. Sama dengan 32. Nah, berarti dari sini ke sini, sini ke sini, itu totalnya 32. Tapi itu kan totalnya 32. Kalau dibagi 2, berarti 32 dibagi 2 sama dengan 16. Tuh. Jadi kalian harus bisa pinter-pinter baca dimensinya teman-teman, soalnya pas suka ada yang harus dihitung kayak gini gitu. Nah, tadi kita udah tahu ya, berarti jarak dari titik pusat ini ke sini 16 dan jarak dari sini ke sini 16. Padahal sama-sama 16, tapi kok cara buat dapetin yang ini susah gitu. Itu emang suka kayak gitu teman-teman. Jadi harus diperhatiin. Nah, ini ke sini tarik 16. Sedangkan dari sini ke sini itu juga 16. Dari sini ke sini 16. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah, kalau merah kayak gitu abain aja teman-teman, itu tandanya memang udah bener gitu istilahnya. Nah, hapus aja jadinya. Terus dari sini ke sini 16. Nah, oke. Ini kita udah dapat ukurannya 16. Nah, sekarang kita save sketch-nya. Tadi sudah save, sekarang kita extrude remove, atau kita bakal remove si sketch yang udah kita bikin tadi. Soalnya kan ini hasilnya bolong ya, jadinya bolong tuh. Ini tuh sebenarnya bolong. Jadi kita bakal remove si sketch yang udah kita bikin. Nah, ini diklik aja si dua lingkaran ini sampai warnanya jadi kuning kayak gini. Terus kita pilih extrude, pilih yang remove karena dia sampai bawah sampai ujung, jadi kita langsung aja to all kayak gini. Yang ini juga. Nah, udah. Kita pilih dua ini, kalau udah kita nih, ini udah beneran ini ya teman-teman. Tuh, udah beneran bolong. Tuh buat lingkaran yang di situ. Sekarang kita buat lingkaran yang di sini. Ini. Berarti kita pilih area yang ini, diklik sampai kuning, terus kita bikin sketch, terus kita bikin sketsa lingkaran. Ini asal aja dulu, oke. Terus kita cek dia dimensinya, diameternya 25, terus jarak dari titik pusat ke atas 32, dari titik pusat ke pinggir itu 38 ya. Diameter. Berarti kita pakai dimensinya 30 berapa tadi? 25, salah. Dimensinya 25. Dimensinya 25. Terus ke atasnya 32, jarak ke atas 32, jarak ke sampingnya 38. Jarak ke atasnya 32, jarak ke sampingnya 38. Nah, oke. Ini udah bener kan 32, 38, 25. Oke, kalau udah, sekarang kita checklist sketsanya. Terus sketsa ini karena mau dibolongin ya, mau dihilangin, jadi kita klik lagi area sketsa yang udah kita bikin, terus kita extrude lagi, terus kita ke remove to all. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, di checklist buat disimpan di bawah. Ini kita lihat, oh benar, udah bolong. Oke. Kita ganti lagi sudut pandangnya dari isometrik. Nah, oke. Sekarang detail terakhir yaitu kita bakal numpulin nih, ini bakal ditumpulin si sudut sebelah sininya. Sudut sebelah sini bakal kita tumpulin. Ditumpulinnya berapa milimeter? Ditumpulinnya yaitu sebesar 13 milimeter. Jadi dari sini ke sini 13, dari sini ke sini 13. Makanya 13 kayak gitu. Itu kalau kayak gini berarti
13 tuh ukuran masing-masingnya, dari sini ke sini 13, dari sini ke sini 13 gitu, kayak ini ke sini gitu. Oke, berarti di sini karena kita bentuknya ada 3 dimensi, kita udah bisa nih teman-teman langsung pakai tools buat ngumpulin sudutnya tuh yang 3 dimensi. Jadi nggak usah pakai yang 2 dimensi dulu, nggak usah di sketch dulu. Tadi buat ngumpulin itu ada 2 macam ya, ada fillet dan ada chamfer. Ini sesuai kebutuhan, kita mau pakai fillet atau chamfer itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini dia pakainya yang datar kan, bukan yang melengkung, berarti kita pakainya yang chamfer gitu. Ini kita klik dulu si garisnya, ini yang diklik garisnya ya teman-teman, diklik garisnya, terus kita klik chamfer. Nah, ini kita masukin angkanya berapa. Tadi berapa? 13, berarti masukin 13. Kayak gini. Nah, tadi kan karena dia 13, jadi dia masuknya equal distance. Equal distance itu maksudnya jaraknya tuh sama gitu. Dari yang sini ke sini ataupun dari yang sini ke sini gitu. Kalau misalnya beda, ini kita tinggal pilih aja, ada two distance atau distance and angle gitu. Ada macam-macam tipenya. Nah, karena kita sama jadi kita pakainya equal distance kayak gitu. Ini nah, langsung dia muncul kayak gini. Terus yang di sebelahnya lagi, sebelah sananya sama, kita chamfer juga dengan ukuran yang sama 13 mm. Checklist langsung. Nah, oke. Dan jadilah gambar ke penugasan keempat. Nah kan gambar penugasan keempat gini doang? Ya betul, gini doang. Udah gini doang teman-teman. Buat gambar penugasan keempat, ini contoh doang sih, tapi contohnya kayak gini. Cukup mudah kan teman-teman? Ya dong. Asal kalian udah tahu ininya, dasarnya gimana gitu. Nah, terus nanti kalian ngumpulnya seperti biasa, yaitu menggunakan etiket. Kita masukin lagi etiketnya dengan cara kita klik new tab, insert new tab, terus masukin import, masukin si etiket, template etiket yang buat onshape-nya ya, kita masukin. Nah, nanti dia bakal munculnya kayak gini. Kita buka dulu. Karena bentuknya kayak gini, kita rubah jadi create drawing of etiquette. Tadi klik kanan ya, klik kanan, klik create drawing. Nah, yang kita pakai adalah drawing etiketnya yang ini. Nah, ini kita baru yang kita pakai. Tadi langsung aja kita masukin si ininya, insert view. Nah, di sini dia keterangannya buat yang front ya, berarti front kita di sini. Front di sini. Atas di sini, tapi ntar disesuaikan lagi ya, nggak apa-apa. Terus ini klik lagi biar kita ke samping. Nah, oke. Sekarang kita mau menyesuaikan. Ini menyesuaikan apa? Mau menyesuaikan si besarnya di edges saja. Main edges. Jadi ini bisa langsung kita kecilin aja teman-teman, kayak misalnya di view properties. Nah, kita bisa di adjust aja scale-nya. Scale-nya mau berapa? Misal mau lebih kecil 12 sama kayak gini, segini. Atau mau yang lebih kecil lagi nggak apa-apa, kayak gitu. Ini pun sama, diklik kanan, terus tadi nah view properties. Ini kita rubah. Tadi aku pakainya sini, begini. Terus jangan lupa di checklist. Ini hapus aja keterangan ini. Terus buat posisinya kita rubah lagi, kita atur lagi. Dia tuh nanti jadi otomatis ke bawah gitu loh teman-teman, bakal sama kanannya sama atasnya gitu. Nah, terus sekarang kita bakal masukin yang si 3 dimensinya. Berarti insert view, isometrik. Nah, kita ubah ke isometrik. Kita pindahin di sini posisinya. Ya. Oke. Nah, udah kayak gini, tinggal kalian kasih keterangan tampak atas, tampak depan, tampak kanan, kayak gitu. Terus jangan lupa kasih dimensi juga, dimensi seperti yang tadi udah aku bilang. Kalau kalian mau langsung biar ukurannya, biar dimensinya nggak gede-gede banget atau nggak kecil-kecil banget, terus tadi buat knotnya juga nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget, kalian bisa langsung klik yang ini ya. Ini. Nah, di sini disesuaikan lagi. Ini mau berapa? Kayak gitu. Misalnya tadi yang aku pakai tuh 50 mm, terus roll hitnya dia 75 biar agak gede. Oke, kayak gini misal udah. Terus buat notationnya juga sama, kita mau bikinnya misalnya 50 dulu.
notes. Nah ini kita bikin jadi 50 dulu misal. Kalau misalnya kegedean ntar bisa di-adjust sendiri kalau ntar. Nah udah kayak gini, kita langsung klik lagi ininya, terus tambahin. Misal kalau misalnya note berarti klik note, terus masukin ininya di sini misal, terus kata-katanya misal ini tampak atas kayak gini kan. Kalau misalnya ternyata kekecilan, kalian blok aja dulu, kalian blok aja ini. Kalau misalnya kalian adjustnya di sini, ngerubah di sini, berarti ini khusus buat yang note itu aja gitu. Misalnya ini mau dirubah jadi 100 misalnya. Nah kayak gini, ntar jangan lupa di checklist kayak gitu. Tapi nanti selebihnya note yang lainnya memang bakal tetap di ukuran yang 50 tadi yang udah kita adjust yang di sini. Ini kalau misalnya mau di adjustnya misah, tadi diklik 2 kali biar nanti bisa adjust sendiri kayak gitu. Nah selanjutnya buat ini diameter, buat dimensi juga sama. Dimensi misal dari sini, aduh ini, nah kan agak error. Kalau misalnya menurut kalian ini agak kurang gede, entah itu si panahnya atau ukurannya, itu gak apa-apa, kalian sesuaiin lagi. Terus misalnya ini, aduh, nah oke, misalnya ini, nah kayak gini gitu. Terus jangan lupa bisa kayak gini diisi identitasnya. Skalanya kita pakainya 1.1 aja, 1:1 aja. Jangan, nggak usah ngikutin skala yang di sini, nggak usah ngikutin skala yang tadi kita otak-atik di sini, nggak usah. Kita pakainya skala 1:1 aja, nomor gambarnya sesuaiin dan gambarnya juga sesuaiin kayak itu. Dan oke, jadi buat nanti pengumpulannya selain diekspor di PDF, kalian juga harus kirim link konsepnya. Caranya kalian klik share tadi, terus nanti di sini kan ada individual, public, link sharing. Nah ini kalian kliknya make public aja dulu, make public. Terus nanti kalian bikin di sini tuh nanti ada tulisan make link sharing gitu, link sharing on kayak gitu misalnya. Nih, tadi aku hapus dulu ya misal. Nah, turn on link sharing. Nah, ini kalian klik aja link sharing. Terus kalian klik copy to clipboard biar ini. Terus nanti ini pilihnya can view aja, gak apa-apa ini can view. Jadi nanti biar orang-orang cuma bisa view doang, gak bisa edit kayak gitu. Terus ini this document is shared with on-shared supportnya dinyalain bawahnya, oke? Jangan lupa yang tadi link sharingnya di copy dulu ya teman-teman, buat nanti dikirimin di GCR, dilampirkan dulu di GCR-nya. Terus tinggal close. Oke, kalau udah kayak gitu kalian tinggal kumpulin. Nah itu buat tugas penugasan keempat. Terakhir penugasan kelima. Buat penugasan kelima nanti kalian diminta untuk membuat objek benda sederhana. Nah buat benda sederhananya apa bakal dikasih tahu saat hari H, penugasan hari H responsi gitu. Yang pastinya tiap orang bakal beda. Nah nanti kalian buat sama ya untuk 3 dimensinya, terus nanti diproyeksiin dan nanti ada dikasih dimensinya. Tuh. Oke. Buat penugasan itu aja teman-teman. Cukup buat modul 4. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah teman-teman, sekian pembahasan terkait modul 4 proyeksi dan dimensionalisasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun pemberian pembahasan. Terima kasih teman-teman. Adapun buat sedikit quotes di modul 4 ini, seperti proyeksi yang melihat dari berbagai sisi, hidup pun menuntun kita berpikir sebelum menentukan aksi. Semoga bermanfaat atas materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Dadah.